Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah siang hari ini. Ibadah Sabtu GKI Jemaat El Shaddai. Saya ucapkan selamat beribadah bergabung siang hari ini. Mari saudaraku, kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau kembali Tuhan pertemukan kami dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini ya Bapa. Bapa, biarkan Roh-Mu yang terus berkuasa atas kami. Biarkan Roh Kudus-Mu yang terus menuntun mengurapi kami ya Bapa. Tuhan tolong Bapa, ambil alih sepenuhnya, Tuhan kuasai sepenuhnya. Biarkan siapapun yang bergabung, yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah siang hari ini Bapa, kami boleh terbuka hati pikiran perasaan kami boleh menerima, kami boleh mendengar yang daripada-Mu. Tuhan ambil alih sepenuhnya, ikat semua yang jahat yang mau menghambat, menghalangi, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tuntun, Tuhan mau pakai menjadi saluran berkat-Mu siang hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Ya puji Tuhan ya kalau kita bisa bertemu kembali dalam ibadah siang hari ini. Ya benar-benar saudaraku ya, saya merasakan setiap waktu, setiap kita bisa ibadah itu adalah satu kesempatan saudaraku. Kita tidak pernah tahu berapa lama, sampai kapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu saudaraku. Jadi setiap ada waktu, ada kesempatan, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau masih bisa berdoa, kalau masih bisa beribadah, kalau masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu kesempatan yang baik. Dan saya juga berharap ya kita tidak sekedar bergabung mendengar gitu ya, tapi benar-benar juga saudaraku ya, seperti firman yang kita dengar juga sepanjang minggu yang lalu, bagaimana kita juga bisa mendengar, bagaimana juga kita bisa melakukan, karena hanya dengan itulah Tuhan mempersiapkan hidup kita. Kita tidak pernah tahu saudaraku waktu-waktu dalam hidup kita. Ya hari ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Ya mungkin kalau kita renungkan firman-firman yang sudah kita dengar, bagaimana Tuhan mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan juga mengajak kita untuk melakukan, dan ternyata benar-benar saudaraku hanya itu saja saudaraku. Itu yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini. Karena benar-benar Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudaraku dan saya, kita semua. Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib karena Tuhan mau menebus dosa kita. Jadi segala dosa, segala kelemahan, segala kekurangan Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tuhan sudah tebus di atas kayu salib supaya kita tidak lagi menanggung semuanya itu, supaya segala kelemahan, segala dosa itu dilepaskan dari hidup kita. Tuhan Yesus sudah menanggung itu di atas kayu salib, sudah menebus saudaraku. Bagiannya kita untuk kita percaya dan mengerjakan hidup kita supaya benar-benar penebusan itu terjadi, keselamatan itu terjadi, dosa itu terlepas dari hidup kita saudaraku. Karena kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saudaraku, dosa itu tetap ada. Sekalipun Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, dosa itu masih ada. Karena dosa itu ada di dalam daging kita. Kelemahan itu ada di dalam daging kita. Selama kita masih hidup di dalam tubuh ini, dosa itu akan masih bisa bekerja. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari kitab Roma saudaraku. Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke 16. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya hukuman Allah atas semua orang. Ya dari judulnya aja saudaraku di sini sudah dikatakan hukuman Allah atas semua orang. Ya saudaraku, seharusnya semua orang binasa. Semua orang itu harusnya dihukum. Kenapa? Karena ada dosa, ada kelemahan. Saudaraku dan saya, kita semua, kita sebenarnya adalah orang-orang berdosa tanpa terkecuali. Cuman kelemahannya berbeda, dosanya berbeda saudaraku. Tetapi semua orang sama. Makanya hukuman Allah atas semua orang. Ya hari ini saya mau sama-sama mau belajar saudaraku ya dari firman hari ini. Judulnya sesungguhnya kita dihukum, tapi karena Tuhan kita dibebaskan. Jadi saudaraku, sesungguhnya kita semuanya ini harusnya dihukum, tapi karena Tuhan kita dibebaskan. Jadi di firman Tuhan katakan hari ini, judul firman Tuhan hari ini, bersama Yesus kita tidak dihukum. Bersama Yesus kita tidak dihukum.
Ya, jadi saudaraku, kalau dibilang hukuman Allah atas semua orang, sesungguhnya semua orang itu dihukum tanpa terkecuali. Jadi kita jangan sombong dulu saudaraku. Kita tidak pernah tahu kapan keadaan-keadaan itu. Saudaraku, kalau kita baca bagaimana di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sebagai manusia dalam keberadaannya, di dalam kedagingannya saudaraku, dia aja tidak sanggup. Jadi kita nggak usah, jadi kita jangan sombong saudaraku, jangan merasa kita kuat. Karena hari ini kita sehat, kita merasa kuat. Tapi begitu fisik lemah sedikit saudaraku, kita mau bilang apa? Ya mungkin hari ini keadaan kita ada, kita punya semua, kita merasa kita kuat. Tapi sedikit aja diambil saudaraku, nggak bisa. Nggak bisa saudaraku, kita ini sebenarnya tanpa kekuatan Tuhan, tanpa topangan Tuhan tidak bisa. Keadaan baik tidak baik saudaraku itu tidak bisa kita ketahui. Pagi baik belum tentu sore baik. Makanya kenapa kita perlu bersama dengan Tuhan saudaraku. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah penghiburan kita. Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah kekudusan kita. Tuhanlah kebaikan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa saudaraku. Tanpa Tuhan kita kalah. Ya, kita mau baca ya firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dulu dari ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ya saudaraku, kita berhenti dulu di ayat 1 ya. Di sini dikatakan, siapapun juga engkau yang menghakimi yang lain, engkau sendiri tidak lepas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudaraku, ayat ini jelas sekali ya. Ini yang berbicara firman. Ini yang berbicara Tuhan, bukan kita, bukan manusia. Di sini dikatakan, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak lepas dari salah. Siapapun juga engkau. Saudaraku, waktu saya dapat firman ini, saudaraku saya baca, ya benar ya. Seperti tadi saya bilang, kita nggak bisa ngomong. Di saat kita baik, saudaraku, ya mungkin kita merasa kita baik, orang lain tidak baik. Tapi saudaraku, keadaan itu bisa aja seketika berubah menjadi tidak baik. Orang tidak pernah menginginkan yang tidak baik. Tetapi itu terjadi begitu aja kadang-kadang saudaraku. Itu terjadi begitu aja. Jadi saudaraku, satu hal yang kita perlu sadari gitu ya. Bahwa kita ini baik karena Tuhan. Kita ini bisa karena Tuhan. Bahwa sebenarnya kita ini orang berdosa. Tapi Tuhan sudah menebus kita. Jadi kalau hari ini, saat ini keadaanmu baik saudaraku, pujilah Tuhan. Katakan bersyukur. Tapi sekalipun tidak baik, katakan pujilah Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak baik sebenarnya. Hanya karena Tuhan kita baik. Kalaupun kedapatan saat ini baik, pujilah Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, satu hal yang kita perlu pelajari dan sadari dalam hidup kita. Bahwa semua orang berdosa, semua orang bersalah. Semua orang, karena di sini jelas sekali dikatakan, engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak lepas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, engkau melakukan hal-hal yang sama. Waktu hati kita lagi enak, kita lihat orang marah, kita bilang, sabar, jangan marah. Benar ya? Jangan marah, sabar. Tapi coba kalau kita yang diintimidasi marah, kadang-kadang lupa itu jangan marah. Bahkan kadang-kadang sampai ke puncaknya, itu bisa terjadi. Jadi saudaraku, kalau kita lihat orang lain marah, kalau kita lihat orang lain mungkin sampai maki-maki, gak usah bilang, ih kok begitu amat ya. Jangan ngomong saudaraku. Belum tentu bisa ketika diperhadapkan. Ya saya berapa kali sering kesaksian dulu pada saat nyetir. Ya kalau saya lagi bawa saya kesel gitu ya. Ya almarhum bilang sabar, jangan marah. Ya sebaliknya juga pada saat dia nyetir dia kesel. Saya bilang jangan marah. Kita ini cuman gantian saudaraku. Gantian baik, gantian kuat, gantian aja. Ya saya sering melihat pada saat kedukaan. Kalau kita belum mengalami, belum menghadapi, kita bisa bilang harusnya begini, harusnya begini. Memang harusnya begitu. Tapi kalau keadaan itu datang, kelemahan itu datang, yang tidak baik itu datang, kedukaan itu datang, kesedihan itu datang, kita mau bilang apa? Waktu di rumah duka saya diingatkan firman, untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau waktunya menangis nggak bisa ketawa. Ya kalau waktunya kuat mana bisa juga lemah. Ya saudaraku, segala sesuatu ada waktunya. Tapi di situ dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana bisa indah di saat sedih?
Tetapi indah ketika berduka ada penghiburan dari Tuhan. Tetapi indah ketika lemah ada kekuatan dari Tuhan. Yang membuat baik, yang membuat indah karena ada Tuhan, saudaraku. Bukan karena kita baik. Oh, puji Tuhan, untung ya anakku gak begitu. Untung yang, saudaraku, bukan itu keuntungan kita. Puji Tuhan, untung aku bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita syukurin, saudaraku. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini tidak bisa baik tanpa Tuhan, bahwa kebaikan kita tanpa Tuhan, siapa kita, saudaraku, menghakimi orang lain? Memang kadang-kadang kita melihat, kita menilai, iya. Tetapi saudaraku, lebih dari itu sebenarnya kita pun tidak bisa bilang apa-apa. Karena lepas dari mata memandang, kita tidak tahu apa isi hati orang itu, apa pikiran orang itu, kita tidak tahu, saudaraku. Makanya di sini dikatakan, kita tidak boleh menghakimi. Kenapa? Karena kamu yang menghakimi orang lain, kamu juga mengerjakan hal yang sama. Mungkin hari ini tidak berbuat aja. Mungkin hari ini tidak marah-marah aja. Tapi pernah gak sih marah? Pernah gak sih kecewa? Pernah gak sih takut? Semuanya itu pernah terjadi. Tinggal gantian aja, saudaraku. Jadi hari ini kita mau sama-sama menyadari. Mungkin kita lihat kok keadaan ini tidak baik. Ya mungkin di rumah tangga tidak baik, di pekerjaan tidak baik, di pelayanan tidak baik. Jangan langsung memandang, saudaraku. Mungkin yang kelihatan akan ada, oh gara-gara dia, oh karena ini. Mungkin pun kita melihat, oh karena aku. Tapi lebih dari itu semua, saudaraku, kita mau sama-sama belajar. Yang pertama yang harus kita sadari, bahwa ayat pertama ini, engkau menghakimi dirimu sendiri, maaf ya, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudaraku sadari, sama-sama manusia. Itu yang harus kita sadari. Dia manusia, aku manusia. Kalau aku aja juga belum tentu sanggup, dia pun tidak sanggup. Kalau hari ini juga kita didapati kita merasa tidak sanggup, jangan langsung melihat orang, saudaraku ya. Karena kita mungkin mau baca ya, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 18 1 sampai 20 ya. Judul perikom ini sih penderitaan Kristus sebagai teladan. Saya bacakan ya ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku lihat ya. Di sini dikatakan ayat 18 ini, taat bukan saja kepada yang baik dan peramah tetapi juga kepada yang bengis. Firman Tuhan katakan tidak lagi jahat, bengis. Bengis itu kayak apa sih? Bengis itu kan tidak punya belas kasihan, saudara. Jadi bukan Tuhan membiarkan, apa Tuhan gak lihat ya? Bukan itu, saudaraku. Tetapi satu hal yang kita perlu sadari bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap orang. Semua orang untuk bisa diselamatkan, untuk bisa bertobat. Dia dan saya, katakan aku dan dia. Aku dan suamiku, aku dan anak-anakku, semua kita. Tuhan mengendaki kita diselamatkan dan bertobat. Karena itu Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara. Itu yang kita tidak pernah selami. Kenapa aku sama dia? Kenapa aku sama dia? Kita tidak tahu. Tapi bagian kita Tuhan menghendaki di sini tunduk. Kalau kita percaya kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menurut sama Tuhan, Tuhan katakan tunduklah penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja yang peramah tetapi juga kepada yang bengis. Tuhan langsung taruh dari yang ramah sampai yang bengis. Jadi jangan, dia bengis, dia kejam. Saudaraku, kalau itu jalannya, itu waktunya, itu caranya. Tuhan firman Tuhan katakan apa? Tunduk. Tuhan tidak lagi bilang yang jahat, yang bengis. Jadi apakah Tuhan tidak mengerti? Apakah Tuhan tidak sayang, saudaraku? Bahkan di sini dibilang ya, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu
Tuhan tahu, Tuhan yang mengatur jalan-jalan hidup kita. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Jadi nggak usah kita menghakimi, kita menilai. Itu bukan bagian kita, saudara. Itu bukan bagian kita. Kita tidak bisa menghakimi, kita tidak bisa menilai karena kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya tahu apa yang kita lihat. Tapi kita tidak bisa mengerti sampai yang paling dalam. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan, kita tidak bisa. Jadi dari ayat hari ini, marilah kita sama-sama belajar. Kita tidak usah menghakimi apapun. Karena kita pun orang berdosa, kita pun sedang berjalan, kita pun sedang dibentuk Tuhan, kita pun sedang dididik Tuhan, saudaraku. Bagian kita hari ini, Petrus, firman Tuhan katakan tadi di Petrus, tunduklah. Hai hamba-hamba, tunduklah. Tunduklah. Kepada dari yang peramas sampai yang bengis, tunduklah. Jadi kalau kembali ke firman Tuhan hari ini di Roma 2 katakan juga, ya jangan kamu menghakimi. Karena kamu melakukan kesalahan yang sama. Karena kita sama-sama manusia. Kita ini sama-sama manusia yang sedang berjuang untuk sampai kepada keselamatan. Sedang berjalan untuk sampai kepada pertobatan. Semua kita tanpa terkecuali. Hari ini, di titik hari ini, mungkin kita sudah bertobat. Ada bagian yang sudah bertobat. Tapi apakah sudah selamat sampai pada akhirnya? Tidak ada yang tahu. Tetap endingnya yang menentukan, saudaraku. Tetap akhirnya yang menentukan. Jadi jangan berhenti di hari ini dan jangan menghakimi siapapun. Karena kita tidak punya hak untuk itu. Tadi di Petrus dikatakan adalah kasih karunia. Kalau kamu menanggung sesuatu yang tidak harus kamu tanggung, itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi hari ini saudaraku kita mau sama-sama belajar ya. Bagaimana supaya bersama Yesus kita bebas dari hukuman. Karena firman Tuhan katakan hukuman Allah atas semua orang. Semua orang harusnya dihukum karena dosanya. Semua, jadi kita nggak usah menghakimi. Tuhan sudah tahu, bukan bagian kita untuk menghukum, menilai, itu bagian Tuhan. Bagian kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Jadi tidak usah kita menghakimi. Dan saudaraku, kalau itu jalannya, kita nggak bisa lari. Jangan lari saudaraku, jangan lari. Kalau hari ini tempatmu di sini, jalanmu di sini yang harus dihadapi, jangan lari. Karena tadi di Petrus katakan adalah kasih karunia pada Tuhan. Jika kamu menanggung seharusnya yang tidak harus kamu tanggung. Kalau karena dosa kamu dihukum, itu kan dikatakan pantas. Ya, karena nanti juga ada dikatakan bahwa atas dosa kita, kita pun akan dihukum. Perbuatan kita ada yang harus kita tanggung. Tuhan mengampuni dosa, tetapi ada bagian, ada akibat dari dosa itu, ada juga yang kita tanggung. Jadi kalau Tuhan sebegitu adilnya, Tuhan sebegitu tahunya siapa kita saudaraku. Jadi hari ini kalau dari firman ini katakan ketika kita menghakimi orang lain kita pun melakukan hal yang sama, lanjut ya. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudaraku, jangan salah. Di sini dikatakan di ayat 2, kita tahu hukuman Allah berlangsung secara jujur. Ya, firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Semua orang menanggung perbuatannya masing-masing. Saudaraku, ketika kita melihat orang dan menghakimi, begitu kita marah, keadaan kita sudah sama di hadapan Tuhan. Sama-sama marah, sama-sama emosi. Siapa yang mau dibela? Siapa yang mau diluputkan dari hukuman? Siapa yang mau diluputkan dari hukuman? Saudaraku, kita berjuang supaya kita luput dari hukuman. Karena hukuman itu terjadi atas semua orang yang berbuat dosa. Bagian kita hari ini berjuang. Hari ini aku mau berjuang supaya aku luput dari hukuman. Karena hukuman itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah menanggung. Bagiannya kita sekarang ada di dalam Tuhan. Supaya kita luput. Jadi nggak usah menghakimi. Kalau orang itu berbuat dosa, biarkan Tuhan yang menghakimi. Biarkan Tuhan yang mengerjakan itu. Jangan kita ikut-ikutan menghakimi. Jangan ikut-ikutan kita mengerjakan itu. Sementara di saat kita mengerjakan itu saudaraku, kita sendiri akhirnya juga jatuh kepada hukuman itu sendiri. Karena ayat 3 ini kan dikatakan ya, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kita akan melakukan juga. Kita marah sama orang. Kita marah aja saudaraku, apa bedanya? Nah, pada saat kita marah, kita kesel, kita menghakimi orang saudaraku, kita posisi sudah terhukum. Apa bedanya? Apa bedanya? Makanya kenapa Tuhan katakan relakanlah hatimu. Benar saudaraku ya, saya waktu dapat ayat ini, waduh Tuhan itu dalam banget. Tuhan itu justru mau menyelamatkan.
Tuhan itu justru mau menolong. Makanya Tuhan katakan jangan menghakimi, jangan marah, jangan emosi. Itu bukan bagian. Kenapa? Ada saatnya kamu juga kan melakukan itu. Saudaraku, siapa sih yang gak pernah berbuat dosa? Siapa? Ya kadang-kadang baru aja bertobat, baru aja jatuh lagi. Saudaraku, jangankan saudaraku, saya pun berjuang. Siapa saya? Saya juga punya hati, saya juga punya mata, punya mulut, punya telinga, saya punya semuanya. Masih sama, saudaraku. Yang lebih berat lagi karena Tuhan pakai untuk menyampaikan. Tetapi ya saya bersyukur, saya menganggap melayani ini bukan karena saya lebih baik, bukan. Justru dengan melayani saya semakin bertobat, Tuhan bicara terus. Jadi saya tidak pernah merasa juga saya lebih dari saudaraku. Kelebihannya cuma Tuhan suruh sampaikan. Tapi kalau saya tidak bertobat, sama saudaraku. Ya. Jadi biarlah hari ini kita sama-sama belajar. Jangan keraskan hatimu, jangan marah, jangan kecewa, jangan menghakimi. Biarkan Tuhan yang menghakimi dengan jujur. Biarkan Tuhan yang melihat semuanya itu. Supaya kita tidak turut dihukum. Karena ayat 3 ini benar-benar saudaraku. Adakah engkau sangka, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Kamu juga bikin, kata Tuhan. Kamu juga bikin. Tuhan, lihat Tuhan dia begini. Kamu bikin enggak? Tuhan aja ngomong jelas-jelas nih kalau dipakai bahasa hari-hari itu. Kamu juga bikin. Kalau aku harus hukum dia, aku hukum kamu enggak? Coba saudaraku renungkan itu. Jangan mata kita tertuju terus kepada dosa orang lain. Kita tidak melihat keberadaan diri kita. Bersungut-sungut aja. Firman Tuhan katakan ketika kamu tahu melakukan yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Siapa yang mau ditolong Tuhan saudaraku? Dia atau saya? Siapa saudaraku? Benar-benar kita tinggal minta belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan ampuni saya. Karena ayat ini jelas-jelas, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi kalau kita juga buat, apakah kita tidak luput? Saudaraku, hati-hati. Jadi dari sini saya benar-benar belajar, gak bisa ngomong apa-apa. Bertobat aja, karena ayat 4 di sini dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Ya saudaraku lihat, kadang-kadang bilang, kenapa sih kayak begitu? Diberi kesempatan Tuhan, saudaraku, jangan anggap sepi kekayaan kemurahannya. Kemurahan Tuhan sama, berlaku buat dia dan saya. Saudaraku, satu, ya saya sudah berapa kali ya sampaikan gitu ya. Yang membuat saya juga terus berjuang. Di satu titik saya dapat gini. Tuhan tidak lebih mengasihi dia juga Tuhan tidak lebih mengasihi saya daripada dia. Jadi kasih Tuhan sama. Kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi dia juga. Ayat 4 ini, kalau Tuhan punya kemurahan hati, punya kesabaran, kelapangan hati, berlaku buat siapa? Buat semua orang. Buat semua orang. Buat dia dan saya. Kalau kemurahan Tuhan berlaku buat dia dan saya, berarti sekarang yang harus kita perjuangkan apa saudaraku? Bagaimana kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Di sini kan jangan anggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya. Ada saatnya, waktunya lewat, kemurahannya lewat. Hari ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan, puji Tuhan, ambillah itu. Saudaraku, kita kesel sama orang aja. Tuhan lihat gak sih? Ya Tuhan lihat, tapi Tuhan bilang, kemurahan hatiku berlaku buatmu dan buat dia. Terimalah, ya, terima kemurahan Tuhan. Kadang-kadang kita marah. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih dia begini? Saudaraku, kelapangannya, kemurahannya berlaku sama. Sekarang justru kita harus terima itu. Dan makanya 5 bilang kan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudaraku, kita tidak tahu sampai kapan kemurahan itu berlaku. Kita tidak tahu kapan waktunya, kita tidak tahu. Tetapi ternyata dari firman ini ada saatnya kemurahan itu selesai. Kalau sudah waktunya, akan dinyatakan, ya penghukuman akan dinyatakan, kebenaran itu akan dinyatakan, penghakiman itu dinyatakan, posisi kita ada di mana. Ya, yang membuat tidak bisa menerima cuma satu, ayat 5 ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menyerah. Oke lah, suamimu begitu. Tapi Tuhan bilang ampuni dia. Kenapa? Tuhan mau bekerja, kemurahan hati Tuhan mau bekerja atas hidup kita. Dengan kita mengampuni, kasih karunia Tuhan turun.
Makanya ada pujian kan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari kemenangan, saudaraku, hanya didapat di dalam Yesus. Bersama Dia hatiku tenang. Bersama Tuhan Yesus, saudaraku. Jangan keraskan hati. Ya, jangan lihat, oh dia nggak bertobat. Saudaraku, waktu kita tidak mau mengampuni, sama aja kita tidak mau bertobat. Aku sih sudah mengampuni, tapi aku nggak bisa sama dia. Sorry ya. Tetap itu belum. Tetap itu belum. Kalau mengampuni, tidak ada kata lain, semua selesai. Sudah. Terima. Saudaraku, ini ayat 4 dan 5. Perhatikan baik. Maukah engkau menganggap sepi? Saudaraku, ketika kita tidak mau, ketika kita mengeraskan hati, sama saja kita menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Dia dong, gue kan udah bertobat. Aku udah ke gereja, aku udah berdoa, aku udah rajin, aku udah setia. Tapi tetap lakukan yang baik. Mungkin kita lihat, lah dia gak ke gereja, dia gak berdoa, dia di luar sana. Oh dia mengutuki hamba-hamba Tuhan, oh dia maki-maki. Tapi saudaraku lihat endingnya. Siapa yang mau menerima kasih karunia Tuhan? Siapa? Ya saya banyak belajar, setiap kedukaan belajar. Tapi satu, dengan almarhum Pak Abe, satu yang saya tangkap. Kasih karunia Tuhan itu terbuka luas. Diberi kesempatan untuk mengejar. Diberi kesempatan untuk mengejar. Dan hambanya almarhum mengejar. Tuhan kasih kesempatan itu. Saudaraku, kalau kita renungkan ayat ini, ayat 4 dan 5, jangan anggap sepi kasih karunia Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan bertahan. Jangan bertahan. Aku gak bisa. Jangan. Siapa kita? Siapa kita, saudaraku? Siapa kita? Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh semuanya itu. Dan di sini ayat 5 katakan ya, ketika kita mengeraskan hati tidak mau bertobat, menimbun murka. Menimbun murka, saudaraku. Jadi jangan timbun murka Tuhan. Jangan timbun. Emang sanggup tanggung. Siapa yang sanggup? Ayat 6 ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oh iyalah, wah dia begitu. Perbuatan kita sama aja. Sama aja. Kembali lagi. Apakah perbuatan kita itu mengikuti kehendak Tuhan atau tidak? Perhatikan ayat 7 dan 8. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini dia saudaraku. Ayat 7. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudaraku lihat. Yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan. Jadi yang dikerjakan yang baik, yang dicari yang mulia yang dari Tuhan, yang dicari yang hormat, yang tidak membawa ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudaraku lihat. Saudaraku lihat, ada gak di sini dibilang, oh yang sudah beribadah 3 kali sehari, yang sudah khatam Alkitab, gak ada. Tetap yang di sini, yang dengan tekun berbuat baik. Jadi kembali lagi perbuatannya. Bukan yang mendengar, yang menerima, mendengar dan berbuat, yang mengerjakan. Tetap itu yang dicari saudaraku. Tetap memang Tuhan tidak lihat perbuatan. Tetapi tetap karena perbuatan itu adalah buahnya. Ya lihat dari buahnya. Kalau dia percaya, kalau dia bertobat, dia dengar firman, dia akan mengampuni. Dia akan rela, itu sudah pasti. Jadi ayat 7-8 ini, hidup yang kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Ya, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Apa yang saudaraku kerjakan? Tekun mengerjakan yang baik. Tetap harus mengerjakan yang baik. Tetap. Kita kan manusia kan ada batasnya. Benar. Tapi tetap yang dicari yang begitu. Yang berbuat baik. Dan di sini ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada siapa? Yang mencari kepentingan diri sendiri. Saudaraku kalau itu. Dia harus ngertiin saya dong. Harus. Saudaraku. Kalau itu baru aku disakiti, saudaraku lihat di sini saudaraku ya, yang mencari kepentingan sendiri tidak taat kepada kebenaran. Kita harus taat kepada kebenaran. Tadi di 1 Petrus 2 sudah dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang peramah, tetapi yang bengis.
Udah ada ayatnya. Jadi kalau dia bengis, kita bilang Tuhan bengis. Tuhan balikin, ada ayatnya. Tunduk, tunduk, tunduk aja. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi di saat kita tunduk, kita tahu, kita bisa lihat. Akhirnya kita bisa tahu. Tapi kalau kita tidak tunduk, kita tidak akan pernah tahu. Kita hanya ada marah, kesel. Tuhan lihat enggak? Dia bengis, dia kejam, itu aja yang kita lihat. Tapi coba kita lihat kebenarannya, firman-Nya. Tuhan bilang tunduk. Ya udah Tuhan, aku mau tunduk. Aku mau tunduk. Saudaraku tahu, Tuhan Yesus aja begitu. Percaya enggak? Ya saya baca ya di Matius 26. Matius 26 saudaraku ya. Matius 26. Saudaraku, Matius 26 ya saya baca ya. Di Taman Getsemani. Ayat yang ke-30. Ayat 37 ya, Matius 20. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit dan sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini Tuhan Yesus loh saudara. Ini Tuhan Yesus seperti mau mati rasanya. Gak sanggup. Berarti kan siapa yang sanggup? Kalau Tuhan Yesus saja tidak sanggup apalagi kita. Dan dia aja bilang kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi kembali lagi ya. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudaraku kelihatannya kejam banget ya. Kejam banget dikorbankan, dimatikan. Tetapi kan ada tujuannya. Tujuannya itu yang perlu dicapai. Ya memang kelihatannya kok gini banget ya. Kok aku diperlakukan gini banget. Kok keadaannya begini banget. Kok susah banget. Kok sedih banget. Kok menderita banget. Kita tidak tahu. Tetapi ada tujuan di balik semuanya itu. Dan bagaimana tujuan itu tercapai kalau kita tunduk. Kalau kita tidak tunduk, tujuan tidak tercapai. Kalau Tuhan Yesus tidak tunduk kepada kehendak Bapa, tidak tercapai. Kalau hari ini kita tidak tunduk kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, tidak tercapai. Makanya Tuhan katakan, kenapa? Kehidupan kekal hanya diberikan kepada yang mau nurut, yang mau mencari. Tetapi murka dan geram hanya kepada yang tidak mau tunduk dan kepentingan diri sendiri. Karena memang kita harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan. Makanya Tuhan katakan kamu tunduk aja. Tunduk, kamu ikut, kamu nurut. Ya supaya kita selamat saudaraku. Benar gak sanggup, benar sakit, benar. Tuhan Yesus aja ngalamin. Tuhan Yesus aja bilang hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Kebayangkan rasanya gak sanggup. Udah pernah kan semua ngalami gak sanggup. Tuhan Yesus aja begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau boleh cawan ini. Tapi bukan kehendakku. Itu dia saudaraku, bagian kita tunduk, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus aja berdoa, Tuhan Yesus aja datang kepada Bapa, Tuhan Yesus aja minta kekuatan. Apalagi kita, Yesus aja yang gak ada dosa, begitu apalagi kita orang berdosa. Sebentar-sebentar lemah, sebentar-sebentar kalah, sebentar-sebentar terintimidasi, itu kita. Makanya kita perlu datang ke Tuhan. Yang perlu dibangun terus itu hubungan kita sama Tuhan. Bukan mata ini terus melihat, telinga ini terus mendengar. Bukan saudaraku, karena itu yang membuat kita kalah. Dan di sini saudaraku ya, yang kan dikatakan ya, ayat 7 dan 8 tadi ya, ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan orang yang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Jadi kembali lagi perbuatannya dilihat. Karena perbuatan itu kan respon dari iman kita, respon dari hati kita. Ketika kita mengimani, percaya kepada Tuhan dan mau bertobat, kita akan berbuat baik. Tetapi ketika kita tidak percaya, kita berontak kepada Tuhan, tidak tunduk kepada Tuhan, pasti kita akan melawan Tuhan. Begitu melawan Tuhan, jatuhnya penderitaan, kesesakan, hukuman. Karena judulnya udah ada, hukuman Allah atas semua orang. Kenapa? Semua orang sudah jatuh kepada dosa. Jadi saudaraku, begitu tidak tunduk, kita akan merasakan hukuman itu. Tetapi begitu tunduk, memang secara daging awalnya sakit, menderita. Tapi ketika kekuatan Tuhan turun, kuasa Tuhan bekerja, penderitaan boleh ada, tetapi kasih karunia Tuhan bekerja. Kemurahan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja yang membuat kita merdeka, yang membuat kita bersuka cita.
Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Nah saudaraku lihat, bukan yang mendengar saudaraku, tetapi yang melakukan. Nah sekarang itulah perjuangan kita. Bagaimana kita melakukan firman. Bagaimana kita melakukan kebenaran. Sehingga ketika diperhadapkan perjuangan kita. Apa yang harus aku lakukan. Kita perlu berdoa tuntun. Tuhan tuntun apa yang harus aku lakukan. Namanya manusia bisa kalah. Bisa jatuh bisa. Tapi tidak tergeletak. Saudaraku itu yang harus kita kerjakan. Ayat yang ke-12 ini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Tetap yang melakukan. Tetap yang mengerjakan. Tetap yang berbuat. Jadi tahu firman tidak berbuat pun tidak menyelamatkan. Kebenaran itu akan memerdekakan. Firman Tuhan katakan kalau kamu hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Kenapa? Kita lakukan, kita berbuat. Kebenaran itu kita hidupkan di dalam hidup kita. Akhirnya ketika kita mengerjakan firman, mengerjakan kebenaran, hidup kita merdeka. Dosa itu lepas, hukuman itu lepas, kita menang. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan, kita kalah, kita terhukum. Lanjut lagi ya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ada orang-orang saudaraku, bukan karena tahu firman, tetapi memang karena sudah ada dari dirinya itu dorongan untuk mau hidup benar, untuk mau benar. Akhirnya dia di sini menjadi hukum Taurat atas dirinya sendiri. Akhirnya dia memang punya satu keputusan dalam hidup dia, aku tidak mau. Bukan karena dia tahu. Bukan, dia mau melakukan. Dan saudaraku perhatikan baik. Orang-orang yang seperti itu akhirnya Tuhan pertemukan, Tuhan jumpai. Di dalam Alkitab ada Kornelius. Dikatakan dia orang yang taat, orang yang saleh. Dan dia berdoa kepada Allah. Dia belum mengenal Tuhan, tapi dia percaya adanya Tuhan. Akhirnya Tuhan jumpai. Jadi saudaraku, kita yang mungkin yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan langsung sombong, jangan langsung takabur. Tetap perbuatan itu mengikuti. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kebanyakannya justru orang begitu tahu firman, tahu kebenaran, bukannya melakukan, menghakimi, berdebat. Aku nggak setuju cara dia, aku nggak. Itu tidak penting saudaraku, itu tidak penting. Saudaraku setuju tidak setuju, itu tidak penting. Itu bukan kapasitas kita menilai. Bukan kapasitas kita menilai. Karena buat Tuhan apa saja Tuhan bisa kerjakan. Apa saja Tuhan bisa kerjakan. Bisa saudaraku, karena dia berdaulat penuh. Dan siapa kita? Otak kita itu terlalu kecil untuk menilai, untuk menghakimi. Jadi nggak usah diperdebatkan. Kalau saudaraku rasa tidak serak, tidak sejahtera, berdoalah. Tanya Tuhan. Supaya Tuhan tuntun. Supaya kalau itu tidak baik, Tuhan tuntun. Itu aja. Kalau diperdebatkan, itu jadi benteng di dalam pikiran kita. Jadi mindset kita tertutup, kita jadi picik. Ada batasan. Tuhan tidak punya batasan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia bisa membuat hitam jadi putih. Dia bisa berbuat apa saja. Kalau Tuhan tidak terbatas, siapa kita membatasi? Tuhan bisa berbuat apa saja saudaraku. Tuhan bisa menjungkir balikan apa saja. Tuhan bisa menghancurkan apa saja. Tapi dia bisa mempertahankan. Yang paling lemah dia bisa pertahankan. Kalau atas izin Tuhan, yang harusnya binasa tidak binasa. Tapi yang tidak binasa pun bisa binasa karena Tuhan. Jadi siapa kita? Ya kalau bicara hukum, kebenaran, itu Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada kebenaran. Tapi dengan adanya Tuhan, kebenaran itu bisa muncul. Jadi saudaraku sadari benar-benar. Jangan kita berpatokan kepada yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tahu. Apalagi yang kita tahu. Pengetahuan kita sebatas mana? Pengetahuan kita sebatas apa saudaraku? Pengetahuan kita tuh, kalau kita aja seperti debu, apalagi otak kita. Jadi sadari itu benar-benar saudaraku. Sadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa, dan di sini jelas-jelas dikatakan tetap kembali lagi perbuatannya. Ketika orang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu kebenaran, tetapi dia hidup, dia mau mengerjakan kebenaran, menjadikan dirinya sendiri, dia melakukan yang benar. Akhirnya karena perbuatannya, kebenaran itu mengikuti. Dan saya percaya dia akan dituntun kepada keselamatan. Dia akan dituntun kepada keselamatan. Saya percaya orang yang firman Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajahi bumi, mencari orang yang berakal budi, mencari orang yang berakal budi yang mencari Tuhan.
Bukan masalah di gereja atau tidak di gereja. Ada orang di gereja hatinya tidak kepada Tuhan. Ada orang ibadah hatinya tidak kepada Tuhan. Ada orang bahkan berdoa sekalipun tidak kepada Tuhan. Makanya kan ada firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak mendapatkan jawaban. Karena yang kamu doakan hendak kamu untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti dia berdoa tapi tidak kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan hari ini, yang luput dari hukuman hanya yang mencari Tuhan. Yang tekun mencari Tuhan, hanya itu. Di luar itu tidak. Jadi apa hak kita menilai? Kita tidak tahu orang itu mencari Tuhan atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, nggak usah. Kerjakanlah keselamatan sendiri. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di sini saudaraku ya, ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudaraku perhatikan baik, tetap padanya Tuhan yang akan menghakimi. Tuhan yang akan memperlihatkan. Kalau benar ada kebenarannya, Tuhan yang akan datang. Ya karena di sini ayat terakhir ini ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan melihat kebenaran itu. Kalau ada kebenarannya, ada kebenarannya. Kebenaran itu kan Tuhan Yesus sendiri. Dia melakukan kebenaran padahal dia nggak kenal Tuhan Yesus. Tuhan akan menghampiri dia. Tuhan nyatakan, akulah kebenaran. Tapi ada orang bilang, aku tahu Tuhan, aku tahu Yesus, aku percaya Yesus. Tapi tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya? Karena kebenaran itu tidak ada. Jadi hari ini saudaraku kalau bebas dari hukuman bersama Yesus bebas dari hukuman. Itu saudaraku. Hanya di dalam Yesus, bersama Yesus. Tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi ada kebenarannya. Tuhan akan menyatakan bahwa dialah kebenaran. Karena kamu melakukan kebenaran. Akhirnya sebenarnya dalam hidupmu itu ada Tuhan. Tapi kamu tidak tahu. Karena orang bisa melakukan karena Tuhan. Jadi saudaraku hari ini. Kalau hukuman Allah atas semua orang. Gak usah susah-susah kita menghukum. Tuhan akan menghukum semua orang. Gak usah susah-susah kita menghakimi. Tuhan akan menghakimi. Hakimilah diri sendiri. Nilailah diri sendiri, selidikilah diri sendiri. Benar tidak kita ada dalam Tuhan. Benar tidak kebenaran itu ada di dalam kita. Karena kalau benar ada kebenaran itu, kita akan lepas dari hukuman bersama dengan Tuhan. Tapi kalau tidak ada kebenaran, tidak ada Tuhan, kita termasuk yang dihukum. Termasuk yang dihukum. Karena sudah ada firman-Nya. Tuhan akan menghukum. Dan hukuman itu kembali lagi perbuatannya. Ya, tetap perbuatannya yang dilihat saudaraku. Jadi hari ini kita sama-sama belajar. Kalau Tuhan akan menghakimi semua orang saudaraku. Berarti kita harus benar-benar kerjakan. Dan kalau kasih karunia Tuhan berlaku bagi semua orang. Kalau masih diberi waktu. Bukan Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan punya belas kasihan. Punya kesabaran, punya kemurahan hati. Itu berlaku buat semua orang. Kalau itu masih terjadi, ambillah itu buat diri kita. Gak usah kita pusingkan orang lain. Ambillah kasih karunia itu sebanyak-banyaknya buat hidup kita. Supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Supaya kita tidak termasuk yang dihukum. Karena kita termasuk diselamatkan. Karena ada kebenaran dalam hidup kita. Ya puji Tuhan, biarlah firman hari ini juga bisa menguatkan, menuntun kita. Supaya kita sama-sama berjuang. Sama-sama bertobat. Supaya benar-benar kalau Tuhan sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib. Sudah menebus, sudah membebaskan. Supaya kita termasuk orang yang ditebus Tuhan, yang diselamatkan Tuhan dan yang dilepaskan dari hukuman. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini firman hari ini. Biarkan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari saya mau mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini bekerja dengan sempurna ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi aku percaya Engkau hidup, Engkau tidak terbatas. Bapa, biarlah Engkau yang menilai setiap anak-anak-Mu. Yang punya hati Bapa untuk mendengar. Yang mau menerima, yang mau mengerjakan, yang mau tekun menerima. Biarkan Roh-Mu bekerja dengan sempurna. Belas kasihan-Mu turun Bapa. Semua yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Biarkan belas kasihan-Mu turun. Kasih karunia-Mu turun. Ampuni yang berdosa. Ampuni Tuhan Yesus. Tuhan tolong yang tidak mengerti, yang keras,
yang tertutup Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarkan hari ini kami boleh mengerti bahwa hanya di dalam Tuhan kami dilepaskan dari hukuman, di dalam Tuhan kami diselamatkan. Karena itu bagian kami untuk percaya, bagian kami untuk berjuang, untuk hidup dalam kebenaran. Kami tidak punya hak untuk menghakimi, kami tidak punya hak untuk menilai, karena sesungguhnya kami pun adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, yang akan dihakimi, yang akan dinilai. Bahkan kami juga mengerjakan hal-hal yang sama. Tuhan tolong Bapa, ampuni kami Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu turun siang hari ini Bapa. Kasih karunia-Mu turun siang hari ini. Buat mengerti, buat menyadari, buat bertobat lebih lagi. Ikat semua yang jahat, segala kekuatan iblis yang mau menutupi, yang membuat keras, yang membuat bebal degil, yang membuat tidak percaya, yang membuat tidak bisa tunduk. Aku mau ikat, aku mau tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja Bapa, sehingga yang benar-benar mau meresponi, yang benar-benar mau berjuang mengerjakan, kasih karunia-Mu turun, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Tuhan berkati yang sudah beribadah siang hari ini, apapun yang dikerjakan melalui ibadah ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan, pujian penyembahan firman-Mu Tuhan sempurnakan, bahkan yang memberikan persembahan juga Tuhan sempurnakan. Biarkan semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu, boleh menyatakan kuasa-Mu, mukjizat-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati yang setia beribadah, Tuhan berkati di dalam seluruh keberadaannya, di dalam pekerjaan, pelayanan, studi, rumah tangga, pelayanan. Tuhan memberkati, dan apapun intimidasi iblis yang membuat tidak baik, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi dalam ibadah selanjutnya. Shalom.